Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberi kesehatan terus, dapat mengikuti pembelajaran di sekolah kita dengan baik walaupun dengan daring ya. Dan yang penting juga di samping sehat juga sempat ya. Kadang-kadang sudah diberi kesehatan tapi nggak sempat. Mungkin karena ada kesibukan lain yang harus segera dilaksanakan ya. Semoga kita diberi kesehatan, kesempatan, dan terutama imun dan iman kita semakin kuat gitu ya. Baik, saya melanjutkan pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Kebetulan pekan lalu kita libur ya. Libur hari besar ya, tahun baru Hijriah. Ya harusnya liburnya Selasa digeser ke Rabu sehingga kita tidak bisa berjumpa di pembelajaran lewat daring. Tapi tidak apa-apa. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas materi iman kepada hari akhir. Jadi ada 3 pertemuan untuk materi iman kepada hari akhir. Materi yang pertama sudah kita bahas, pertemuan kedua juga sudah, yang ketiga membahas tentang hari akhir. Ya. Kalau kalian masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang tahapan-tahapan ruh ya. Dari alam ruh sebelum kita diciptakan sampai kemudian fisik atau jasad kita diciptakan di dalam rahim ibumu, dan antara ruh dan jasad itu disatukan dalam rahim ibumu pada usia janin kurang lebih 4 bulan. Setelah janin bersatu dengan ruh atau Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh ke dalam janin, maka jadilah kita makhluk yang sempurna dan berproses sampai sempurna dalam kandungan ibumu selama 9 bulan 10 hari, rata-rata seperti itu. Walaupun ada yang lebih atau ada kurang itu relatif ya. Tapi kira-kira 9 bulan baru kita pindah. Pertama dari alam ruh masuk ke alam janin, perut ibumu. Yang ketiga kita masuk ke alam dunia. Nah, disinilah kita masuk di alam dunia. Mengapa kita diciptakan Allah di dunia ini? Tentunya kita harus bertanya-tanya, apa sih tujuannya kita diciptakan untuk hidup di dunia ini? Nah, seperti sudah kita pahami ya, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau sudah tahu, kita menjadi sadar bahwa oh sebenarnya kita diciptakan di dunia ini tujuannya untuk beribadah. Nah, kalau sudah beribadah, apa konsekuensinya nanti? Nah, kita ikuti lagi perkembangan alam berikutnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan perpindahan manusia dari alam dunia ke alam barzah atau alam penantian. Ya, jadi manusia setelah hidup di dunia ini yang sedang kita alami ini, nanti kita akan mati. Mati itu apa? Berpisahnya ruh dengan jasad. Jasad kita ketika mati akan dibawa ke kuburan, dikubur. Cuma dibungkus kain putih, tidak membawa apapun, ya, yang dibawa amal. Di dalam kubur secara fisik jasad kita, secara umum di alam kubur akan mengalami kehancuran fisiknya. Dari pertama membengkak karena darah mati, tubuh membengkak, dan darah berubah menjadi nanah. Ketika menjadi nanah, maka nanah itu akan berusaha keluar dari dalam tubuh, sehingga tubuhnya pecah. Ya, pecah dengan bau busuk yang luar biasa. Setelah itu muncullah belatung-belatung yang akan memakan daging kita. Dari belatung kecil akhirnya membesar-besar,
Dari mana datanya belatung itu? Nah, itu nanti tanya guru biologi. Atau mungkin kalian juga perlu eksperimen ya. Ada ayam mati dimasukkan dalam botol atau toples yang rapat, jangan sampai ada baunya, biarkan selama 1 bulan kalian bisa mengerti prosesnya. Mungkin seperti itulah jasad kita nanti di alam kubur. Sampailah nanti habis tinggal tulang belulang. Dan setelah bertahun-tahun, nanti tulang itu pun menjadi rapuh dan hancur. Tinggal ada 1 tulang yang tertinggal, yaitu tulang ekor, yang nanti akan dibangkitkan lagi di yaumul ba'ats. Nah, kita lanjutkan. Setelah manusia masuk di alam barzakh, ruhnya masuk ke alam barzakh, ditanya oleh 2 malaikat yang menanyakan amal kita. Yaitu malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Baru setelah selesai diinterogasi, ruh kita diinterogasi oleh malaikat, bagi ruh orang-orang soleh yang banyak amal baiknya, maka dia akan diberi kenikmatan di alam barzakh. Kenikmatan awal menuju surga. Dia seperti tidur menunggu datangnya hari kiamat. Tapi bagi mereka yang banyak dosa, banyak amal buruknya, ada siksaan awal sebelum masuk neraka, itu siksa di alam barzakh atau di alam kubur. Bagaimana siksanya? Ada penggambaran-penggambaran ya, untuk memahamkan kita supaya lebih mudah memahami, karena itu gaib dan belum kita jumpai. Tapi gambaran-gambaran ini cukup merepresentasikan apa yang terjadi di alam barzakh. Seperti dibakar dengan api, kemudian ditemani oleh makhluk-makhluk yang mereka menggigitnya, seperti ular, kalajengking, dan sebagainya. Tapi tentunya itu adalah makhluk-makhluk gaib, bukan ular yang ada di dunia. Dan ini bisa ditelusuri, mungkin ada beberapa kisah yang terkait dengan ini, dan kalian bisa cari di buku-buku kisah atau mungkin browsing di internet sebagai pengantar untuk mendalami bagaimana ruh ketika di alam barzakh. Kita hari ini melanjutkan proses pembelajaran kita tentang hari akhir, yaitu dari alam barzakh menuju alam akhirat, yaitu kita harus melewati yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia, malaikat, dan jin. Jadi setelah kiamat kubro, kiamat besar, alam raya ini hancur, seluruh makhluk mati kecuali sang khalik atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat juga mati, manusia semuanya mati, tumbuh-tumbuhan mati, hewan mati, jin juga mati. Nah, nanti Allah akan menghidupkan malaikat Israfil, malaikat yang meniup sangkakala. Maka sangkakala ketika ditiupkan, jin dan malaikat, jin dan manusia, maka mereka hidup kembali. Kalau malaikat yang hidup melanjutkan tugas yang mereka dapatkan dari Allah sesuai dengan jobnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Tetapi kalau manusia dan jin dibangkitkan untuk disidang, untuk mendapatkan pengadilan. Nah, berarti kita nanti setelah mati di alam kubur, setelah seluruh makhluk mati, alam ini hancur, Allah membangkitkan kita dari alam kubur. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur, semuanya telanjang, tidak ada yang berpakaian. Tapi tidak ada yang sempat nengok ke temannya, enggak usah mikir temannya, karena semua sibuk dengan nasibnya sendiri. Semua khawatir dengan nasibnya. Dari yaumul ba'ats ini, setelah dibangkitkan, maka manusia akan digiring ke suatu tempat, titik kumpul. Ya, kalau di sini ada, di lapangan ada titik kumpul. Manusia dari arah timur, dari arah barat, dari arah utara, dan dari arah selatan digiring dengan api yang menyala. Mereka ada yang berjalan dengan santai, ada yang dengan susah payah, sampai-sampai ada yang dia harus ditarik kakinya dan wajahnya di tanah karena saking banyak dosanya. Ada juga yang naik kendaraan. Kendaraan di akhirat tentunya tidak sama dengan kendaraan di
Nah, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, kambing yang kita kurbankan itulah nanti akan menjadi kendaraan di akhirat. Nah, setelah mereka kumpul di setengah padang yang sangat luas, yang disebut Yaumul Mahsyar, orang-orang di situ kepanasan, kehausan, kelaparan, semuanya kumpul sesuai dengan nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam ikut dengan Nabi Adam, umatnya Nabi Musa dengan Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dengan Nabi Isa, dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW juga berkumpul dengan Nabi kita. Ketika kita satu persatu di sidang, dihitung amalnya yang disebut dengan Yaumul Hisab, dihitung. Karena ada jumlah, amalnya ada jumlah. Juga ada bobot, maka kita amalnya ditimbang yang disebut dengan Yaumul Mizan. Jadi sudah dihitung, ditimbang bobotnya, baru akan ditemukan berapa kualitasnya, kualitas amal soleh dan kualitas amal buruknya. Kalau kita amal buruknya sedikit, kita tergolong menjadi orang yang beramal soleh, maka kita menjadi orang-orang yang akan menerima buku amal kita dengan menggunakan tangan kanan. Dan bagi orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang celaka, maka mereka akan menerima buku amalnya dengan tangan kiri. Dan bagi yang sangat celaka, tidak pakai tangan kanan dengan tangan kiri, tapi dengan membelakanginya, karena saking malunya. Ini nasib manusia nanti di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar yang sangat panas, kita semua disidang. Nah, ketika satu persatu sudah disidang, tentunya lamanya bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun kita disidang, karena umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, itu umat Nabi Muhammad, disidang dengan teliti satu persatu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal sebesar atom atau sekecil atom pun akan ditunjukkan di situ. Ini loh kamu dulu, walaupun amal solehnya kecil, ditunjukkan dan diberi balasan. Sebaliknya, walaupun kita melakukan keburukan hanya sebesar zarrah atau atom, benda terkecil, juga akan ditunjukkan. Jadi dengan sangat adil, tidak ada yang dizolimi. Semuanya disidang secara adil dan diberi balasan secara adil. Nah, setelah itu, para nabi dimintai pertolongan oleh umatnya, tapi tidak ada satupun nabi yang bisa memberi pertolongan kepada umatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW dapat memberikan pertolongan kepada umatnya yang disebut dengan syafa'atul uzma, pertolongan yang besar. Apa itu pertolongannya? Satu, di sana ada namanya Telaga Kausar. Bagi umatnya Nabi Muhammad yang amalnya soleh, diberi kesempatan untuk minum di Telaga Kausar, karena mereka sangat kehausan dan kelaparan. Tapi bagi mereka yang celaka tidak dapat diberi syafaat. Dalam konteks yang sederhana, syafaat itu pertolongannya adalah umatnya Nabi Muhammad yang dosanya sedikit, dimohonkan ampun kepada Allah, sehingga nanti ketika menyeberang ke Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka, dia dapat melewati dengan sukses. Atau misalnya ada umatnya Nabi Muhammad yang banyak dosanya, minimal Rasulullah SAW akan memohonkan pengurangan hukuman kepada Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Misalnya kita dosanya banyak sekali, tapi kita Muslim, beriman, dan kita meyakini bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW, kita juga diberi syafaat yang banyak dosa. Minimal dimohonkan agar dosanya dikurangi. Jadi nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bisa jadi kalau kita jatuh, tidak jatuh ke neraka yang paling dalam, tapi neraka yang paling dangkal. Dan di neraka itu kita tidak abadi, tidak lama, tapi sesuai dengan masa hukuman yang ditentukan oleh Allah. Jadi seperti di dunia ini, kalau ada orang dihakimi ya, disidang di pengadilan, di situ ada hal-hal yang meringankan terdakwa, ada yang memberatkan terdakwa. Nah, di akhirat pun kira-kira seperti itu. Dan ketika di dunia ini orang masuk ke dalam penjara atau disebut dengan lembaga pemasyarakatan, di sana ada yang lamanya
sampai puluhan tahun, mungkin ada yang cuma bulanan, dan mungkin ada yang cuma mingguan. Ya. Seperti kasus kemarin ada pedagang yang melanggar prokes ya, dihukum, dikurung di LP selama 3 hari karena tidak mampu bayar denda 5 juta. Ini ilustrasi di akhirat digambarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Nah, setelah orang-orang yang amal baiknya banyak, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mereka minum air telaga yaitu telaga Kausar, mereka kemudian berjalan menyeberang ke Siratal Mustaqim. Sirat itu artinya jembatan, al-mustaqim artinya yang lurus. Menyeberang Siratal Mustaqim digambarkan oleh para ulama, bagi orang yang banyak dosa, dia melihat jembatan itu seperti rambut yang dibelah 7. Artinya sangat kecil. Ini hanya ilustrasi saja. Sangat kecil sehingga sangat sulit dilewati. Tapi bagi mereka yang amal solehnya banyak, akan melihat jembatan itu seperti jalan tol. Atau mungkin suatu yang dilewati dengan mudahnya. Ada penggambaran bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti awan yang bergerak, pelan tapi pasti. Ada yang seperti terbang, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti terseok-seok. Nah ini yang terseok-seok ini berarti mereka yang punya dosa, tetapi dosanya diampuni oleh Allah dengan syafaat dari Rasulullah. Mereka akan mencapai surga dengan sangat susah. Diilustrasikan ketika mereka melewati jembatan ini, mereka mampu melewati tapi kadang-kadang terjatuh ke kanan. Padahal di kanan, kalau dia tidak berpegangan, dia akan terjatuh ke neraka. Tapi Allah memberikan semacam pegangan untuk bertahan dari jatuh. Tetapi apa? Pegangan itu berisi besi-besi yang tajam seperti pancing. Sehingga mereka yang berhasil bertahan tidak jatuh akan terluka oleh pancing itu tadi. Mereka selamat tapi dengan penuh luka. Mereka akan berjalan melewati Sirat selama waktu yang sangat lama karena jauhnya. Tapi akhirnya sampai ke surga. Berarti ini adalah umatnya Rasulullah SAW yang punya dosa, tetapi diberi syafaat, dosanya diampuni. Tapi bagi mereka yang orang soleh, dosanya sedikit dan sudah diampuni di dunia, dia makan melatih Siratal Mustaqim dengan entengnya, dengan santainya. Ada yang seperti terbang di atasnya. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan. Nah, ini orang-orang yang husnul khotimah, orang yang akan mencapai surga dengan selamat dan dengan nyaman. Tetapi bagi kita yang banyak dosanya tetapi telah diberi ampunan oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah, bisa melatih Siratal Mustaqim tapi dengan bersusah payah. Nah, yang celaka siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang banyak dosanya, pengurangan dosanya tidak sampai habis, tetap diberi hukuman, maka mereka akan terjatuh ke dalam neraka dan mengalami siksaan yang sangat pedih untuk waktu yang tertentu. Di dalam neraka dibakar oleh api yang sangat panas. Tidak ada makanan kecuali timah panas, kemudian daging busuk yang baunya luar biasa busuknya. Ada pohon yang berduri yang diberi makan kepada mereka. Jadi makanan-makanan neraka itu tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan dahaga, tapi malah menambah susahnya. Dan umatnya Nabi Muhammad ini akan diberi waktu sesuai dengan hukumannya masing-masing. Mungkin ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, dan seterusnya. Dan ketika waktu hukuman itu telah selesai, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil kita dari neraka, diangkat ke surga. Dan kita di jidat kita ada stempelnya mantan penghuni neraka. Nah, sampai-sampai ada keinginan para mantan penghuni neraka ini untuk menghapus stempelnya karena malu kepada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu masuk surga tanpa dimasukkan ke neraka dulu. Maka Allah menghapuskan stempel mantan penghuni neraka. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang terjatuh ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman,
apalagi tidak beramal soleh, mereka akan kekal di dalam neraka. Abadan, selamanya. Padahal kalau kita ilustrasikan ya, satu hari di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi hidup kita di dunia sangat singkat. Nah, setelah orang-orang ini semuanya yang soleh-soleh masuk surga, yang beriman tapi banyak dosa masuk neraka, dan yang tidak beriman dan banyak dosa akan kekal di dalam neraka dan di jurang neraka yang paling dalam, maka selesailah proses ya, proses dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Yang ada sekarang adalah alam keabadian yang disebut dengan yaumul jaza, hari diterimanya pembalasan dari Allah. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah diberi pahala, diberi balasan berupa surga, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah akan diberi ganjaran berupa siksa, yaitu di neraka. Nah, kalau gambaran-gambaran surga dan neraka, kalian cukup membaca dalil-dalilnya di halaman 17 ya, buku paket. Itu ada dalilnya. Kalau menggambarkan berlebihan, ya semuanya hanya menggambarkan, belum pernah ke sana ya. Tapi intinya surga itu belum pernah dipikirkan oleh akal manusia dan belum pernah apa namanya ini kalau di hati. Cara jalan yang rentuk itu apa ya? Ya dirasakan di hati, digambarkan. Jadi saking dahsyatnya, indahnya surga. Dan mengerikannya siksa neraka juga belum pernah digambarkan oleh angan-angan kita. Belum mampu ke sana. Jadi, na'udzubillah, semoga kita tidak tergolong orang-orang yang ahli neraka. Nah, pertanyaannya sebelum kita akhiri ya, setelah saya ceritakan ilustrasi, ya, gambaran tentang proses perjalanan kita dari alam ruh, alam rahim yang di dalam perut ibumu, kemudian sampai di alam dunia sekarang ini, dan nanti kita akan mengalami yang disebut dengan yaumul barzah setelah kita mati. Dan setelah kiamat kubro, kiamat besar, seluruh makhluk hidup di dunia ini mati, kita akan dibangkitkan yang disebut dengan yaumul mahsyar atau yaumul ba'as atau yaumul hari kebangkitan di padang mahsyar itu ya. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi saya tanya apa tujuan hidup manusia di dunia, jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beribadah kepada Allah. Intinya adalah satu, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Nah, mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Nanti jawabanmu ditulis di selembar kertas, ya, ditulis. Kalau pertanyaan mengapa, maka jawabannya adalah karena tertitik sesuai dengan nalarmu, sesuai dengan pemahamanmu, bebas. Satu, catatannya, tulisannya harus bagus, rapi. Kalau tulisan bagus dapat poin tersendiri. Kalau tulisannya jelek, saya jadi rabun jauh, lihatnya burung-burung gitu loh, tidak kelihatan. Ya, jadi yang bagus. Kalau latihan tulisannya bagus, nanti sampai dewasa pun tulisannya insya Allah bagus. Setelah ditulis alasanmu ya, tulis di bawahnya namamu dan kelasmu supaya tidak dikopi temanmu yang tidak mengerjakan tugas. Sebab ada juga yang tidak mengerjakan tugas, cuma mau tahu hasilmu, dikirim di aku sebagai tugasnya. Kalau sudah di kertas itu ada namamu, maka yang lain tidak bisa mengkopinya. Itu ya. Setelah itu dikirim ke grup WA kelas. Itu saja. Ya, tugasmu untuk nanti setelah pertemuan ini. Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Tujuannya untuk apa? Terus apa hubungannya dengan kita? Yang kedua, apa hubungannya dengan kita? Setelah kita menjawab mengapa Allah menciptakan surga dan neraka, terus apa hubungannya dengan kita sebagai manusia yang tadi di awal tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dua pertanyaan saja, tapi dengan catatan, jawablah dengan tulisan yang rapi, yang jelas, syukur-syukur tulisannya yang indah.
Karena Allah mencintai keindahan. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Gitu untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja. Nanti kalau ulangan harian kita lakukan lewat Google Classroom ya, digabung dengan materi lain supaya nanti tidak memberatkan kalian ya. Saya tidak ingin kalian dibebani dengan banyak tugas dari berbagai mapel sehingga kalian pusing, tidak sempat mengerjakan, akhirnya ada beberapa mata pelajaran yang tidak dikerjakan. Nah, ada satu lagi ya. Kalau yang mengumpulkan hari ini berarti nilainya terbaik. Kalau hari esok berarti lebih sedikit lagi. Besoknya lagi sedikit lagi. Kalau sudah sampai masuk pertemuan berikutnya kok ngirimnya didobel, berarti nilainya cukup KKM. Gitu ya. Saya bisa mengukur mana anak-anak yang disiplin, tertib, dan antusias mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Maka yang ngirimnya telat otomatis diberi nilai cukup standar saja. Tapi kalau yang mengirimkan di hari pertama, apalagi di jam-jam awal, maka nilainya maksimal. Maksimalnya berapa? Ya 100, karena nilai rentang untuk siswa antara 1 sampai 100. Gitu ya anak-anak sekalian ya, bisa dipahami ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Mareta, Rania, Nabila, Aisyah, Mailina, Talita, Adinda, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan yang penting adalah hasil dari kita mempelajari iman kepada hari akhir adalah satu, sesuai dengan temanya, mengakhiri kebiasaan buruk, ya, mengimani hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kenapa harus mengakhiri kebiasaan buruk? Karena perbuatan buruk itu akan ketemu lagi dengan kita di akhirat, konsekuensinya yaitu siksa di akhirat. Kebiasaan buruk itu apa? Satu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan meninggalkan sholat fardu kecuali ada nguzur. Yang nguzur siapa? Yang putri sedang datang bulan atau sedang menstruasi. Itu ada nguzur, maka tidak boleh sholat. Tapi kalau laki-laki tidak ada nguzur, walaupun sakit juga harus mengerjakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, maka sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Gitu ya. Kalau tidak bisa berbaring, dengan cukup menggerakkan mata sebagai apa namanya ya, isyarat. Ini misalnya ada orang sampai tidak bisa bergerak, apa-apa kecuali bisanya hanya mata yang bergerak, maka matanya digerakkan untuk menunjukkan bahwa dia sedang sholat. Tentunya bacaannya hanya dibaca di hati kalau bagi mereka-mereka yang misalnya lumpuh atau stroke misalnya. Tapi bagi kalian, bagi kita semua yang masih diberi kesehatan, harus mengerjakan sholat dengan berdiri. Syukur-syukur yang putra berjamaah di masjid, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan ya, jaga jarak dan sebagainya. Yang putri yang di rumah, ingat ya, jangan suka menunda-nunda melaksanakan sholat sampai akhir. Karena orang-orang yang suka menunda sholat disebutkan di dalam Al-Quran termasuk orang-orang munafik. Orang munafik, orang-orang yang celaka. Karena sholatnya menunda waktu. Dan sholatnya hanya dipamerkan kalau ada orang. Nah, oleh sebab itu, sholatlah pada awal waktu. Ketika azan zuhur, kalian segera siap-siap berwudu. Kalau di rumah ya sholat berjamaah di rumah. Kalau memungkinkan ya berjamaah di masjid atau di musola. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya di rumah. Karena hari ini masih PPKM ya. Nanti kalau sudah bebas dari COVID, kita bisa hidup normal ya, sholatnya berjamaah ke masjid. Itu saja anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak dengan di hati. Semoga kita diberi kesehatan,
kekuatan iman, dan semoga COVID ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung meninggalkan.